firman-Mu yang boleh terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Bapa, Tuhan boleh kumpulkan kami bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa, sebentar lagi kami mau menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah Engkau Tuhan atas hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu Bapa yang boleh mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Horas mahubata hagegufan. Horas. 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 Ya, puji Tuhan. Hatani Tuhan nadas bata bani panoramon, tar surat bani Lahoania Postel 2 ayat sada das bani ayat 10 tolu. Lahoania Postel 2 ayat sada das bani ayat 10 tolu. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Bapak Inang, ase baso hitama tesni ambilan tahun secara responsoria. Hanami membaca ayat sada, nasiam maganupan Bapak Inang pakonama posto anak-anak sekolah minggu ayat 2, sonai madas bani ayat 10 tolu. Dibuka hitama. Judul bagalni parohni tondui napasi. Ayat sada. Jadi sanggar jumpa hari Pentakosta, martuku do sedia haganu bani sada iana. Jadi masa pokok soal langit soal jadi taridah ma bani sedia usi hubani dilahi apui namar jilam-jilam anjaha sobok ma bani ganup sedia. Tapi ado mahalak Yahudi namarianan di Yerusalem ay mahalak na daulat kubani sagala bangsa na ituruhi langit. Jadi malitului mas sedia anjahalonga nini sedia ma aylang halak Galilea do sedia hagan nama sahapin. Kita halak Partia, pakon Media, pakon Elamit, apa namarianan i Mesopotamia, i Judea, apa Kapadokia, i Pontus, apa i Asia. Halak Kreta, apa halak Arab, ibagas hatatta bedo ibu kita sedia marsahapon kabagalon ni naibata. Tapi manrisai do nadeba nima nabusuntudo in bani anggur nama tobu. Amin. Simbarjai madasi. Anak-anak sekolah minggu ini akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Mari dengarkan adik-adik saya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita bisa
masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang yang lain, "Apakah artinya itu?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Boleh sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Terima kasih, kita patut bersuka cita pada saat ini karena hari ini tepat hari Pentakosta, dan hari ini adalah hari pesta sekolah minggu yang keberapa? Pintar. Hari ini kita patut bersuka cita karena Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan pesta sekolah minggu yang ke-56. Bapak Inang Hagadupan, topik mingguan das bakta banipan orang on, Aima, tundui napasing pasadahong kita, Roh Kudus yang menyatukan kita. Ada sebuah cerita demikian. Ada seorang pendeta mempersiapkan khotbahnya di hari Pentakosta dengan sangat menggebu-gebu dan bersemangat. Saking semangatnya seorang pendeta ini, ia ingin memperagakan khotbahnya memakai visual. Apa itu visual? Gerakan. Dia ingin memakai seekor burung merpati karena di dalam Alkitab Roh Kudus sering sekali digambarkan oleh burung merpati. Jadi pendeta ini ingin membuat khotbahnya ada burung merpati. Ketika pendeta tersebut mengatakan kepada seorang pemuda, nanti ketika aku berkhotbah, terbangkan burung merpati agar masuk ke dalam ruangan gereja. Artinya ketika pendeta itu berkata, turunlah Roh Kudus, maka merpati tersebut masuklah ke dalam gereja. Ketika pendeta itu sudah berkhotbah, lalu ia mengatakan, turunlah Roh Kudus. Maka si pemuda itu yang tadi minta tolongnya oleh Bapak Pendeta tersebut menerbangkan merpati, tetapi merpatinya tidak terbang ke dalam arah gereja yang direncanakan oleh Bapak Pendeta tadi, tetapi merpatinya malah terbang pergi keluar entah kemana. Adik-adik, kita semua manusia, Bapak Inang Nama Poso Hagadupan, sebagai manusia kita mungkin pasti merencanakan sesuatu dengan sebaik mungkin. Kita pasti merencanakan apapun yang bisa kita kerjakan dengan sempurna. Tetapi tidak dengan demikian apa yang diminta oleh Tuhan. Terkadang kita mempersiapkan tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Tetapi kita bersyukur kepada Allah Bapa di sorga yang punya persiapan yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Setiap proses yang kita lalui sudah direncanakan oleh Tuhan. Apa yang kita baca dalam teks khotbah ini telah Yesus katakan pada waktu dia naik ke surga. Apa? Yesus berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Di dalam Kisah Rasul ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. 10 hari kemudian setelah Yesus terangkat ke surga, maka apa yang sudah dikatakannya itu benar-benar terjadi. Tidak seperti yang sudah dipersiapkan oleh pendeta tadi. Dia meminta kepada seorang pemuda, nanti ketika aku katakan, ku terbangkan merpati, tetapi merpati malah terbang entah kemana. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal akan semua rencana yang dia inginkan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Peristiwa hari Pentakosta
Pentakosta itu adalah peristiwa yang sangat istimewa. Yang sangat apa adik-adik? Sangat istimewa. Pada waktu itu di Yerusalem adalah hari raya panen gandum orang Yahudi yang jatuh pada hari ke-50 setelah Paskah. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentekoste, hari ke-50 setelah Paskah. Dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan memberikan Roh Kudus kuasa, memampukan kita mengakui dosa kita, mengakui kebutuhan kita akan pentingnya juru selamat, berani menjadi saksi Tuhan. Dalam ayat 1 disebutkan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Artinya tidak semua orang didiami oleh Roh Kudus Bapa Inang Nama Poso. Didiami oleh Roh Kudus itu tidaklah gampang, tetapi persekutuan karena iman dalam pekerjaan Yesus, itulah yang menerima Roh Kudus. Di teks ambilan kita, adik-adik semua kita lihat murid-murid Tuhan Yesus sedang mengapai mereka? Mereka menunggu janji Tuhan dengan berdoa bersama. Jadi ketika kita ingin Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, apa yang kita kerjakan? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi persekutuan karena iman di dalam pekerjaan Yesus, itulah yang menerima Roh Kudus. Adik-adik, Roh Kudus bukan roh yang murahan. Kita bisa lihat bahwa dalam perjanjian lama, hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Paskah adalah hari raya panen gandum. Artinya orang-orang yang berkumpul di tempat itu adalah orang-orang yang teratur, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang sudah mempersiapkan panen, orang-orang yang sudah memakai keringat mereka untuk menghasilkan sesuatu untuk sampai pada waktunya mereka panen dan memiliki hasil. Bukan hanya orang-orang yang diam dan duduk menunggu hasil, tetapi mereka adalah orang-orang yang teratur dan orang-orang yang menghormati budaya. Maka bisa kita simpulkan, orang-orang yang menerima Roh Kudus adalah orang yang teratur, yang memiliki iman dengan sungguh-sungguh percaya atas karya keselamatan Tuhan itu sendiri. Itulah yang dinyatakan di dalam Injil Lukas 24 ayat 49. Ini akan bacakan kita untuk kita semua. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya apa adik-adik? Di sini ada harus kita garis bawahi. Tetapi karena kita tidak bisa melakukan apa yang sesuai dengan kehendak kita saja, tetapi kata Tuhan kita harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya hanya kepada orang yang taatlah perintah Yesus dihinggapi oleh Roh Kudus dan berdiam di dalam dirinya. Jika mereka tidak sabar dalam menunggu kedatangan Kristus, mereka keluar dari tanah Yerusalem, otomatis mereka tidak akan menerima Roh Kudus. Lalu Roh Tuhan turun atas mereka. Walaupun kita berdoa sekuat mungkin sampai menggedor-gedor pintu surga, bukan itu yang membuat Roh Kudus datang. Kedatangan Roh Kudus sesuai apa yang dijanjikan dan yang diimani adalah atas inisiatif dan prakarsa Allah. Prakarsa Allah adalah kewenangan hak prerogatif yang Allah miliki. Dia seperti suara angin yang sangat keras. Bagaimana seperti suara angin yang sangat keras? Seperti mungkin kira-kira mungkin seperti ini. Angin mau datang. Ada suara angin yang sangat keras. Lalu seperti lidah api. Mengapa harus lidah, Ina? Di sini dikatakan seperti lidah api. Mengapa harus lidah? Kenapa tidak kepala api? Kenapa tidak mata api? Kenapa tidak kaki api? Karena apa? Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saksi. Di Amsal 18 ayat 21 dikatakan, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Adik-adik, kita agak lupa dinargani Tuhan Nebata, Bapak Inang Rosi Nama Poso.
lidah yang dipakai Tuhan, yang dihinggapi oleh setiap murid-murid Tuhan menjadi lambang Roh Kudus, itu adalah yang diminta Tuhan untuk kita bersaksi. Roh Kudus itu seperti lidah api itu berdiri, dihinggapi oleh satu-satu mereka Roh Kudus. Lidah api itu ada di atas kepala mereka masing-masing. Bukan ketika Tuhan memberikan Roh Kudus, Tuhan memberikan Roh Kudus ini di tengah-tengah. Dan ada yang mungkin mendapatkan banyak Roh Kudusnya, ada yang mendapatkan sedikit, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Tidak, Roh Kudus diberikan Tuhan pada ayat ketiga. Tuhan mengatakan semua masing-masing pribadi-pribadi mendapatkan lidah api, mendapatkan Roh Kudus. Jadi semua kita memang mendapatkan Roh Kudus. Tidak ada yang punya Roh Kudus besar, tidak ada yang punya Roh Kudus kecil, karena semua kita sudah diperlengkapi Tuhan dengan talenta masing-masing. Lidah apilah yang membakar semuanya kelemahan-kelemahan kita supaya mampu melakukan kehendak Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Orang yang percaya harus menyadari bahwa dia harus dipenuhi oleh Roh Kudus tanpa terkecuali. Kita lihat semua mereka yang ada di rumah itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya Roh itu bisa menempati semua hati dan kehidupan manusia. Apa yang mendiami hati kita, Bapak Inang, Nama Poso, adik-adik sekolah minggu, itulah yang menguasai hidup kita. Sekali lagi Inang katakan, apa yang mendiami hati kita, itulah yang menguasai hidup kita. Roh Kuduslah yang mendiami hati mereka pada waktu itu. Maka Roh itulah yang membuat mereka berbahasa lain. Bukan bahasa yang kacau, tapi bahasa yang dapat dimengerti. Buktinya banyak di situ adalah orang-orang yang berada di dalam negara-negara yang asing. Bani ayat siapa das Bani ayat 10 sada, Israel tahun Partia, Media, Elam, Mesopotamia sampai ke daerah ke negara Arab. Semuanya bisa berkata-kata dengan bahasa yang dapat dimengerti. Roh Kudus yang berbahasa yang lain itu adalah roh yang menguatkan persekutuan tanpa membedakan asal usul orang. Selama ada Roh Allah yang menguasai hidup kita, maka akan tumbuh persekutuan walaupun kita berbeda-beda latar belakang. Jika kita bandingkan cerita kita pada saat ini dengan kisah Menara Babel, karena roh kesombongan yang menguasai hidup manusia pada zaman itu, maka bahasa mereka masih dalam satu asal usul, tapi mereka tidak saling mengerti dan memahami. Artinya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kuduslah, maka dia akan menyatakan kuasa Allah, yaitu dengan menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau tanya. Dalam Galatia 5 juga dijelaskan tentang buah-buah roh. Siapa di sini yang mengerti apa buah-buah roh? Apa saja buah-buah roh? Angkat tangannya. Ayo, kelas besar. Nanti yang malu guru sekolah minggu loh. Ayo, apa? Buah-buah roh. 1. Nyari-nyari. Apa Kakak Ike? Terima kasih Kakak Eke. Nanti hadiahnya ambil dari Inang Akmil ya. Terima kasih. Roh yang mendiami diri kita itulah yang membuat kita bisa membangun persekutuan dengan siapapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya dengan buah-buah roh kita bisa membangun persekutuan kita dengan setiap orang. Apa respon orang banyak saat peristiwa ini? Tercengang-cengang, ada yang termanggu-manggu, ada yang menyindir. Di posisi manakah persekutuan kita, kehidupan kita, Bapak Ina? Seharusnya di mana persekutuan Kristen dibangun harus membuat orang tercengang. Jangan membuat orang lain menyindir kita, dan jangan membuat orang termanggu-manggu hanya karena kita.
Hita hagadupan nagnarga di Tuhan ta nebata Bapak Inang sunai nama poso halang menalang saya lang mampu mangidah horjani Tuhan. Manrisai do sedia sahabi sedia manudu hal nalang dea bosur tudu bani anggur menandahkan sikap nalang madea. Mereka mengatakan mereka mungkin mabuk. Orang-orang itu bisa berbahasa-bahasa karena mabuk, karena kebanyakan minum anggur. Dirajai kekuatan anggur dong menggerakkan sahab miseria. Ingat hitam Bapak Inang, hanya ada dua jambar ni halak nalra makatahon hatani Tuhan, diterima atau ditolak. Hanya ada dua reaksinya, diterima atau ditolak. Tuduhannya sangat menyakiti, memfitnah. Sonai mahorjani halak nalapor saya bagi Tuhan, cenderung do menyakiti hati ni hasoman, memfitnah, lang mengakui kuasa ni Tuhan mahorja, marbeda do pakon halak na daulat, mengidah kuasa ni Tuhan, melampaui akal ni pikiran jolma. Roh Kudus memampukan kita untuk memahami, maka sangat penting untuk memperoleh Roh Kudus agar apa yang kita katakan kita pahami dan dapat dimengerti oleh orang lain. Roh Kudus bukan hanya diperlukan ketika kita pelayanan di gereja. Roh Kudus bukan hanya diperlukan ketika kita ada di dalam satu persekutuan. Roh Kudus diperlukan dimanapun, kapanpun, apapun yang kita kerjakan. Di rumah perlu kita Roh Kudus, di sekolah kita perlu Roh Kudus, mengerjakan tugas rumah kita perlu Roh Kudus, berkata-kata dengan sopan dengan orang tua, mama dan bapak, sonai mama orang tua bani miomba, kita memerlukan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus semua sadat contoh Bapak Inang. Kepenuhan Roh Kudus anggo gelas anggo ituang kita bah atau tes dokuran ijonkan, ituang kita galason, ituang kita mabah, anggo ituang kita secara terus menerus. Ketika kita tuang gelas air ini ke dalam gelas secara terus menerus, apa yang terjadi? Otomatis gelas ini, air ini akan tumpah dan berlimpah. Sonai mahalang dan kepenuhan Roh Kudus. Ketika kita menuangkan air secara terus menerus, akan berlimpah dan akan tumpah dan berlimpah itu akan menjadi dampak bagi yang ada di sekitarnya. Otomatis atap mejanya akan basah. Yang pertama, gelas-gelas atau kertas-kertas yang ada di samping-sampingnya akan basah. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kita kepenuhan Roh Kudus, kita akan berdampak bagi orang lain. Apapun itu, bagal pe gelason, bagal pe pasu-pasu na ijalo dito bani Tuhan, pe ai. Tapi ketika kita kepenuhan Roh Kudus, kita akan berdampak bagi orang lain. Membasahi pe, meneteskan pun itu, kita akan berdampak bagi orang lain. Ai mahalakna kepenuhan Roh Kudus Bapak Inang. Karidah do bani paksa hapni, karidah do bani paglahoni, karidah do bani pangabakni. Ai mahalakna kepenuhan Roh Kudus. Minggu Pentakosta IGKPS sekaligus dohoma ipasada bani pesta seksi sekolah minggu. Kenapa? Karena Pentakosta juga berarti awal tubuh gereja, hari lahirnya gereja. Sonai age sekolah minggu menjadi benih gereja, masa depan gereja. Horjani pondina pasti memakai gaduh jolmana porsaya itsap tanahon. Boido ipake nebata sekolah minggu menjahai. Songon bani kitab Joel 3 ayat sada menjahai anak pakon boru. Marngipi nama tua anjaha marpanonggoran anak garama. Artini horjani tondui napasi langi batasi usia pakon bangsa Bapak Inang. Age ETP hanami sekolah mingguon, boy do ipake Tuhan hanami gabe pasu-pasu bani halak nalegan. Aga dupan do boy ipake do bani pambere ni tondui ai. Gereja maju anjaha kuat, anggo lambing peduli dan peka bagi keberadaan sekolah minggu. Seperti tona pimpinan pusat tadi,
Perlu diperhatikan keberadaan seksi sekolah minggu, karena gereja GKPS Sumbul sekolah minggu yang menjadi generasi-generasi militan ke depan. Nah, setia mengambilan konhorjani Tuhan in asegabe generasi na berkualitas ma sekolah minggu GKPS Sumbul. Apor sayang pakon moral lidak danak namion sekolah mingguon perlu ididik ibagas harus Tuhan in aseboi sedia terhindar kubani segala pergaulan nalam adea sondahanan. Marhite ini kupenta posta Bapak Inang nama poso sekolah minggu dipaingat kita bahwa naibata hadir di tengah-tengah maka somani mamporbogohi mangapiti kita ibu hali naibata do buriain marhitein tondui napasi nama horja melampaui kemampuan apa pikiran kita. Jika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, maka kita sama seperti anggoi masa kita teh di Bapak Inang, anggo doma guru ya, doma mendidik ya, pasti mah tergoyang dengan tekonya, teko diberanikan, nah ya teko kan pasti anggo pasti nyala apion gitu kan, pasti kan tempat tekwai kan pasti bergoyang dan tutup itu pun pasti bergoyang. Ketika mungkin ada kalau irwan nanti teko ini berbunyi do sama kereta itu, dong do gerakan, dong do ada sesuatu yang membuat teko itu mengeluarkan bunyi. Aima anggo kita memang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Demikianlah orang yang percaya dan dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan membuat kita berdiam diri, tapi kita bergerak dan bekerja karena digerakkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kesimpulan bagi ambilan ta sadarion aima bergerak, bertobat dan berdampak. 3B. Bergerak, bertobat, berdampak. Aima tanda jolma na doma manjalo tondui napasin ibagas parpuluhan ini. Bergerak mahita menceritakan tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bertobat, meninggalkan kehidupan lama dan melakukan kehendak Allah. Berdampak, gabe sitiruan menjadi berkat bagi teman-teman keluarga. Napa sadapan patinggilan, gabe sigoan damai bagi hasoman, ijabe hitam Mariana. Berbahagialah kita yang sudah diberikan Tuhan Roh Kudus untuk menyenangkan hatinya. Berbahagialah kita yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kebesaran Allah. Sonai madasni ambilan kata Bani Sadarion untuk menyatakan pengakuan kita dengan firman yang sudah kita dengar. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu sekolah minggu. Yesus mengetuk hatimu, sekolah minggu. Boleh dibantu kakak?
Ya Tuhan, kami mau melakukan perintah-Mu. Ya Tuhan, kami mau Tuhan pakai untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, hari ini kami berjanji di hadapan-Mu untuk melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan hari ini, esok, sampai Tuhan nanti menjemput kami. Tuhan dapati kami tidak bercela dan cacat. Kami mau Tuhan melakukan apapun yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Pakai kami Tuhan untuk boleh memberitakan firman-Mu. Pakai kami Bapa sebagai alat-Mu, pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kalau nanti Tuhan Kau dapati kami malembang humbani harosu dihur-Mu Bapa. Tegur dan ingatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu tidak tinggal diam atas firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah terus Tuhan Roh Kudus-Mu ada di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan firman yang sudah kami dengar seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini juga Tuhan kami mau berdoa terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu kami yang akan mengikuti ujian pada hari esok, mereka yang duduk di kelas 6. Tuhan, melalui hikmat dan kebijaksanaan, melalui akal dan pikiran, kesehatan mereka Bapa, Tuhan yang sempurnakan apapun yang sudah mereka persiapkan untuk mengikuti hari ujian mereka esok. Tuhan yang memakai mereka Bapa, Tuhan yang menyempurnakan segalanya. Biarlah mereka dapat mengisi soal-soal yang diberikan oleh guru mereka dengan baik, sempurna, sesuai dengan apa yang sudah mereka pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya kehidupan kami, orang tua kami Bapa, Inang, Bapa, dan Hagadukan nama Poso, keluarga kami yang jauh maupun dekat dengan kami Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang terus melindungi kami, Tuhan yang tetap menjaga kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami, di doa dan permohonan kami Bapa, sempurnakanlah hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.